syukranillah. Salatan wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita telah dapat menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata al-muqaddimah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aisyah Finerianda, saya adalah siswi dari MAN Kota Sawalunto. Sembari kita menunggu waktu berbuka, mari kita simak dan renungkan kembali kepada diri kita masing-masing dengan kultum singkat saya yang berjudul Amalan-amalan yang dapat merusak pahala berpuasa. Mari kita bahas sedikit tentang apa itu amal. Amal adalah perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia atau masyarakat yang mendatangkan pahala. Amalan yang baik itu berasal dari hati nurani kita. Amalan ini juga dapat menolong kita apabila saat masa penimbangan amal di alam barzakh. Bisa jadi amalan baik yang lebih besar dan bisa juga amalan buruk yang lebih besar. Maka dari itu, pada hari ini saya akan membahas amalan apa saja yang dapat merusak pahala puasa kita. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kadang kita sering kali melakukan amalan ini baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Terkadang juga kita selalu menyepelekan hal itu tanpa memikirkan apa dampaknya, sehingga hal itu menjadi melekat pada diri kita dan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, selagi kita ada niat untuk merubah, pasti kita tidak akan melakukan amalan tersebut. Mari kita ketahui beberapa contoh tentang amalan-amalan yang dimaksud. Yang pertama yaitu berbohong atau dusta. Kita sebagai umat Islam selalu diajarkan dan dianjurkan untuk berkata jujur. Berbohong dapat merusak kepercayaan orang lain terhadap kita, dan itu juga dapat menghapus pahala puasa kita. Kedua yaitu menggunjing atau menggibah. Ini merupakan salah satu hal yang sering dilakukan, baik itu oleh anak muda, ibu-ibu, dan lain-lainnya. Kadang ada juga yang dibuat berkelompok oleh orang-orang di luar sana. Gibah dapat merusak hubungan antar sesama umat Islam dan menumbuhkan kebencian. Sebagai umat Islam, kita harus menjaga lisan kita dan tidak terlibat dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga, mengadu domba atau naminah. Perbuatan ini juga memicu permusuhan antar individu atau kelompok. Ini dapat berdampak merugikan seperti merusak hubungan sosial kita menjadi renggang terhadap orang lain. Namun, ada juga orang yang menyebarkan fitnah kepada orang lain untuk menjatuhkan seseorang dan terjadilah adu domba. Yang keempat yaitu sumpah palsu. Terkadang juga banyak orang yang melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan keyakinan dari orang lain. Sungguh itu juga sangat buruk dan tercela. Yang kelima adalah meninggalkan sholat. Tindakan ini sungguh sangat merugikan bagi seorang muslim, karena sholat merupakan tiang agama. Meninggalkan sholat akan mengurangi keberkahan puasa kita dan juga amal ibadah lainnya. Dan yang terakhir yaitu terpengaruh oleh handphone. Pemakaian handphone yang secara berlebihan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, terkadang juga mengganggu konsentrasi dalam beribadah. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga dengan penyampaian kultum ini dapat dijadikan pedoman bagi kita semua. Apapun yang diniatkan dari hati nurani, pasti dapat kita merubahnya dengan sendiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.